Yo, halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Apa kabar teman-teman semua? Saya harapkan dalam keadaan sehat walafiat dalam saat mengikuti video ini. Nah, di video kali ini saya ingin membahas mengenai suka duka menjadi seorang ASN di instansi perhubungan. Mungkin bagi teman-teman ada yang bercita-cita ingin mendaftar menjadi seorang ASN di Kementerian Perhubungan ataupun di Dinas Perhubungan, baik melalui jalur Taruna di Sekolah Kedinasan Perhubungan atau melalui jalur CPNS. Nah, di video kali ini saya akan memberikan pengalaman saya mengenai suka dan duka saya selama menjadi ASN di instansi perhubungan. Nah, sebelum video ini kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe. Dan bila ingin kalian bertanya, silakan menulis pertanyaan di kolom komentar. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju ke bagian yang duka dulu ya teman-teman. Hal duka pada saat menjadi seorang ASN di instansi perhubungan, yang pertama yaitu resiko pekerjaan tinggi. Kedua yaitu adanya bekerja pada saat hari libur. Yang ketiga ada pekerjaan yang monoton. Yang keempat yaitu siap bekerja lembur tanpa dibayar atau loyalitas. Yang kelima yaitu siap ditempatkan di mana saja. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya teman-teman dari resiko pekerjaan tinggi. Nah teman-teman, jadi resiko pekerjaan tinggi di instansi perhubungan itu di mana kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal transportasi ya teman-teman. Nah di sini resiko yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, kita akan menghadapi kecelakaan saat bertugas. Nah, kita kan bekerja itu baik itu di terminal maupun di jalan. Nah, itu kan melibatkan langsung dengan transportasi dan kita biasanya mengatur di tengah jalan ataupun di pinggir jalan, dan itu sangat memiliki risiko yang tinggi tertabrak dengan kendaraan apabila kita kurang hati-hati dalam bekerja. Nah, itu yang pertama yaitu kecelakaan saat bertugas itu tergolong tinggi. Yang kedua yaitu kita rentan terjangkit penyakit. Nah, jadi kita bekerja itu kan pelayanan terhadap masyarakat. Contohnya lah kita melayani angkutan umum sebagai operator di terminal, dan tentu kita berinteraksi dengan orang-orang yang ingin menggunakan moda transportasi angkutan umum. Nah, di sana kan begitu banyak penyakit yang bertebaran, apalagi sekarang pada saat masa pandemi ini, apabila kita tidak rajin membersihkan diri, menjaga diri dengan perlindungan tubuh, baik menggunakan masker, tentu resiko kita untuk terjangkit penyakit itu sangat tinggi, teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu rentan bentrok dengan masyarakat. Nah, ini sering terjadi yang saya alami ketika menertibkan angkutan umum yang terkadang melanggar rambu lalu lintas. Contohnya itu di terminal, sering mengetem sembarangan. Nah, itu terkadang kita memberikan edukasi untuk tidak melakukan pelanggaran itu, tetapi yang salah biasanya lebih tinggi emosinya. Nah, di sini kita rentan bentrok. Perlu kebijaksanaan dan humanis, pendekatan yang humanis kepada masyarakat yang melanggar supaya kita itu dapat memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran di jalan. Nah, tentu ini kita sering rentan bentrok ya dengan masyarakat. Nah, itu 3 risiko yang mungkin dihadapi selama menjadi seorang ASN di instansi perhubungan. Nah, yang kedua yaitu bekerja saat hari libur. Nah, ini sering juga terjadi yang saya alami, di mana siap bekerja di hari libur, di mana instansi perhubungan memberikan pelayanan terbaik terhadap kelancaran transportasi di kota maupun di kabupaten. Contohnya yaitu pengamanan posko angkutan lebaran, teman-teman. Jadi di saat masyarakat sedang asik atau sedang menikmati masa liburan angkutan lebarannya, disitulah kita sebagai insan perhubungan yang sibuk untuk menyiapkan kelancaran bagi teman-teman yang ingin mudik pada saat lebaran. Nah, tentu di hari lebaran itu kita harus siap untuk bekerja. Nah, yang kedua yaitu sama teman-teman, pengamanan posko angkutan Natal dan Tahun Baru. Jadi, kita juga pada saat hari libur mengamankan gereja-gereja,
terkait arus lalu lintas di depan gereja agar tidak macet, dan itu terjadi pada saat angkutan Natal maupun yang ingin merayakan Tahun Baru. Jadi tugas kita memang harus menjaga kelancaran transportasi baik itu di kota maupun di kabupaten. Kemudian yang ketiga, bekerja saat tanggal merah bagi yang bekerja dengan sistem shift. Nah, ini bagi yang bekerja sistem shift ini kan bekerjanya itu bisa di hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, ini tergantung bagi teman-teman yang tidak mengikuti jam kantor ya teman-teman. Biasanya ini bekerjanya di lapangan seperti di terminal, di pelabuhan yang memerlukan pelayanan 24 jam. Nah, di sini terkadang waktu libur kita itu tidak konsisten teman-teman. Jadi kadang hari Sabtu kita masuk ataupun hari Minggu. Intinya di sini menerapkan 6 hari kerja, 1 hari libur. Dan untuk jam kantor kita 5 hari kerja, 2 hari libur. Oke, kita lanjut menuju yang ketiga, yaitu pekerjaan yang monoton. Nah, di sini memang terkadang pekerjaan monoton akan ada masanya di mana kalian akan menghadapi situasi dalam melaksanakan tugas kantor. Karena yang kita lakukan ya seperti itulah, yang kegiatan yang akan kita lakukan itu seperti itu terus, jadinya perlu adanya inovasi dari kita serta kreativitas yang tinggi agar kita tidak bosan dalam menghadapi pekerjaan di kantor kita. Kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya ya teman-teman, yaitu dukanya siap bekerja lembur tanpa dibayar. Nah, di sini terkadang seringkali kita dibayar tidak dibayar pada saat lembur, berbeda dengan orang yang bekerja swasta ya teman-teman, meskipun mereka lembur itu dihitung hitungannya tetap dibayar. Nah, di sini kadangkala kita harus siap bekerja lembur karena ada sesuatu hal yang mendesak atau yang perlu diselesaikan secara cepat. Contoh, bila ada kunjungan pejabat secara mendadak, maka kita harus standby sampai pejabat datang dan pulang dari tempat kunjungan. Nah, yang kedua, bekerja saat ada kegiatan insidentil yang memerlukan penanganan cepat, seperti adanya kemacetan yang memerlukan penanganan cepat untuk mengurai kemacetan tersebut. Meskipun kita hari libur, kita harus siap ditelepon oleh atasan kita untuk mengurai kemacetan tersebut. Nah, itu salah satu contohnya, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke siap ditempatkan di mana saja. Nah, ini merupakan salah satu duka yang saya alami, di mana siap ditempatkan di mana saja merupakan suatu konsekuensi bagi kita menjadi seorang ASN. Jadi bertugas di luar dari domisili kita, apalagi jauh dari orang tua, kemudian jauh dari pacar. Nah, itu merupakan salah satu duka yang dihadapi seorang ASN apabila jauh dari domisili. Tetapi itu merupakan konsekuensi yang tidak perlu disesali, teman-teman, karena memang suatu jargonnya itu bahwa untuk menjadi seorang ASN itu memang harus siap ditempatkan di mana saja. Nah, kemudian setelah itu kita bahas mengenai sukanya, teman-teman. Nah, apa saja sih suka di instansi perhubungan selama menjadi seorang ASN? Nah, yang pertama yaitu mempunyai penghasilan tetap dan dana pensiun. Yang kedua yaitu mendapatkan fasilitas kantor. Yang ketiga memiliki jenjang karir. Yang keempat adanya perjalanan dinas. Yang kelima kemungkinan dipecat sedikit atau kecil. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Dimulai dari mempunyai penghasilan tetap. Nah, jadi teman-teman, mempunyai penghasilan tetap ini kita akan dibayar seumur hidup, teman-teman, dari kita diangkat dari CPNS sampai kita nanti pensiun maupun meninggal. Nah, jadi kita akan digaji seumur hidup. Jadi ada beberapa fasilitas yang akan kita dapatkan. Yang pertama yaitu gaji pokok, yang kedua yaitu tunjangan kinerja pegawai, yang ketiga yaitu tunjangan istri dan anak, kemudian yang keempat ada uang makan, yang kelima dana pensiun, keenam ada gaji ke-13 dan gaji THR, yang ketujuh ada tunjangan ke-13 dan tunjangan THR, yang ke-8 ada tunjangan jabatan struktural ataupun fungsional, yang ke-9 ada tambahan penghasilan perjalanan dinas, yang ke-10 ada tambahan penghasilan honor kegiatan. Nah, untuk yang ke-11 kakak tadi udah sampaikan ya, ada dana pensiun di atas, jadi tidak perlu saya sebutkan lagi. Jadi inilah beberapa suka dari seorang PNS, yaitu memiliki penghasilan seumur hidup dari diangkat dari seorang CPNS sampai
meninggal ya teman-teman, tapi khusus untuk tunjangan pegawai, kinerja pegawai, tunjangan jabatan struktural, tunjangan tambahan penghasilan perjalanan dinas, dan tambahan penghasilan honor kegiatan itu didapatkan pada saat aktif menjadi seorang ASN. Bila pensiun hanya mendapatkan dana pensiun dan gaji ke-13 saja teman-teman, serta gaji THR. Oke, kita lanjutkan menuju suka yang kedua menjadi seorang ASN, yaitu mendapatkan fasilitas kantor. Nah, lalu apa saja fasilitas yang kita dapatkan selama menjadi seorang ASN di instansi perhubungan? Yang pertama yaitu fasilitas kesehatan bagi pegawai, istri, dan anak. Nah, kemudian yang kedua ada fasilitas tempat tinggal bagi instansi yang menyediakan untuk tempat tinggal, terutama bagi teman-teman ASN yang merantau di tempat kerja tersebut ya teman-teman. Biasanya ada yang disiapkan, tapi ada juga yang tidak. Kemudian yang ketiga yaitu fasilitas kendaraan. Nah, fasilitas kendaraan ini biasanya diberikan kepada pejabat-pejabat struktural di instansi tersebut teman-teman, tapi syukur-syukur di instansi daerah itu tergolong kaya, jadi bisa terkadang dapat memberikan kepada staf-stafnya kendaraan dinas bila tersedia ya teman-teman. Kemudian yang keempat, fasilitas pakaian seragam, atribut, dan perlengkapan penunjang kegiatan kantor. Nah, di sini biasanya kantor atau instansi itu memberikan pakaian seragam, atribut, perlengkapan penunjang kegiatan kantor seperti sepatu, rompi, dan lain-lain. Nah, itu setiap tahunnya kita pasti dapat ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan ke suka yang ketiga yaitu memiliki jenjang karir. Nah, ini teman-teman untuk jenjang karir di instansi perhubungan itu untuk lulusan dari sekolah kedinasan perhubungan itu lebih menjanjikan dalam menduduki jabatan struktural ya teman-teman daripada yang berasal dari lulusan umum ya teman-teman, karena sekolah kedinasan perhubungan itu sudah dicetak untuk menjadi seorang pemimpin di instansi perhubungan itu, tapi tidak mengesampingkan juga untuk lulusan yang dari umum juga tidak kalah bagus juga teman-teman. Hanya terkadang biasanya yang lebih dipertimbangkan adalah mereka yang memang lulusan dari sekolah ikatan dinas dari suatu instansi Kementerian Perhubungan. Oke, kita lanjutkan ke yang terakhir yaitu yang keempat ya teman-teman, adanya perjalanan dinas. Nah, ini sesuatu yang cukup saya sukai juga teman-teman, di mana ASN di perhubungan itu akan mendapatkan perjalanan dinas baik untuk kegiatan kantor maupun untuk peningkatan kompetensi yang perjalanan dinasnya bisa diberikan pada saat kita bertugas itu. Jadi kesempatan melaksanakan kegiatan perjalanan dinas itu selain bisa jalan-jalan, kegiatan perjalanan dinas juga mendapatkan uang saku dan biaya akomodasi dari kantor atau pemerintah. Nah, jadi seperti itulah teman-teman untuk perjalanan dinas. Bila kita ingin melakukan kegiatan yang memang memerlukan perjalanan dinas ke suatu daerah atau untuk diklat, biasanya itu dibiayai oleh pemerintah dengan diberikan uang saku dan diberikan biaya akomodasi di hotel maupun di tempat kita diklat yang biasanya dibiayai oleh pemerintah, dan itu merupakan salah satu tambahan penghasilan kita. Oke, kita lanjutkan menuju ke suka yang terakhir. Nah, ini kemungkinan dipecat sangat kecil ya teman-teman. Jadi ASN memiliki peluang dirumahkan atau dipecat itu sangat rendah. Tentu ini membuat kita memiliki kepastian dalam menjalani hidup. Namun kemungkinan dipecat tetap bisa terjadi apabila melakukan tindakan kriminalitas atau pelanggaran berat selama masa aktif menjadi seorang ASN. Nah, apabila teman-teman nanti sudah menjadi seorang ASN, lebih baik teman-teman bekerja secara sesuai SOP saja, jangan aneh-aneh, jangan melakukan tindakan kriminalitas apalagi korupsi, karena kemungkinan untuk dipecatnya itu sangat kecil sekali teman-teman. Jadi kemungkinan untuk dipecat itu tetap ada apabila kalian melakukan pelanggaran berat. Nah, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan terkait suka duka menjadi seorang ASN di Kementerian Perhubungan ataupun di Dinas Perhubungan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang memang bercita-cita ingin menjadi seorang ASN di perhubungan, baik melalui jalur taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan atau melalui jalur CPNS. Akhir kata, saya pamit, dan jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya
agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Akhir kata saya pamit, sampai jumpa, salam luar biasa.